Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Komik Motif. Kali ini kita coba diskusi ngobrol santai ya. Tapi ya monolog ini bukan dialog ya. Soalnya saya sendiri yang ngomong. Kalau ingin berdiskusi dialog, silakan bisa komentar di bawah ini ya. Ya, silakan. Ini saya mencoba mengangkat tentang coaching bisnis lagi ya. Bukan penjual ludah ya. Saya tidak ngomong itu, tapi bisnis coach yang makin banyak bermunculan ya ada baru-baru ini. Karena mereka menganggap bahwa itu jualan mereka adalah semacam seperti pendidikan atau kursus ya, kan coaching. Jadi itu bisa kita pahami sih ya, memang itu kan ilmu, mereka menjual ilmu sebenarnya ya, sebetulnya ilmu ya tentang berjualan. Nah, kalau mungkin kita samakan dengan kursus ya, bisnis kursus yang lain, kita kita coba kita perbandingkan dengan mungkin kursus musik. Nah ini dia, orang yang kursus musik ya pasti dia punya tujuan kan ya, tujuannya ingin pintar bermusik ya, tujuannya ingin pintar bermusik. Mereka tidak apa ya, tidak mempersoalkan apakah saya nanti di musik ini bisa mendapatkan uang atau mungkin jadi kaya. Itu berhenti di situ ya tujuannya ya, pintar bermusik ya. Kemudian kursus bahasa juga demikian, pintar berbicara dengan bahasa orang negara lain yang sebelumnya dia tidak kuasai, akhirnya dia ingin menguasai. Kursus olahraga, terutama mungkin sepak bola. Oke ya, sepak bola mungkin tujuannya dia ingin menjadi pemain terkenal. Tapi dengan kursus itu dia kan juga tujuannya ingin ya jago untuk memainkan sepak bola atau ya. Nah, pokoknya kursus-kursus itu nanti pasti ingin peminatnya ingin tujuan ya, ingin nanti tujuan akhir ya pasti ingin menguasai ilmu itu. Ya. Bagaimana dengan coaching bisnis? Nah, ini dia. Ini yang menarik. Kalau coaching bisnis tentu tujuannya bukan untuk ingin menguasai ilmu coaching. Mungkin ada juga yang bisa seperti itu. Tapi mungkin 99% mereka ya ingin menjadi kaya mungkin ya, ingin mendapatkan uang lebih, ingin sukses bisnisnya dengan cara-cara yang ditawarkan oleh bisnis coach itu. Nah, bagaimana dengan yang ingin menguasai ilmu coaching? Mungkin tujuan mereka juga ingin menjadi coaching bisnis selanjutnya dengan ilmu yang lebih mapan kan ya, akhirnya mereka juga mendapatkan uang kan ya, mendapatkan istilahnya tujuan itu yang akhirnya tujuannya adalah uang. Nah seperti itu kan. Nah di sini menariknya akhirnya menjadi apa ya, menjadi timbul pro kontra dari sini, karena yang beranggapan itu bahwa kalau coaching bisnis ya si coachnya itu harus bisa membuktikan bahwa dia adalah pebisnis sukses ya, demikian kan. Kebanyakan ini yang dijadikan istilahnya bahan nyinyiran ya. Jadi ada orang yang bilang, wah kamu kalau apa membuka bisnis coaching berarti kamu kan masih apa ya, masih mengandalkan uang dari bisnismu, berarti kamu tidak sukses. Nah dan itu pun juga dibalas dengan beberapa sanggahan dari bisnis coach ya yang sangat umum. Oh, saya kan memang ingin, mungkin ada beberapa alasan yang tujuannya saya ingin menyebarkan ilmu saya supaya orang-orang juga bisa tertular, ada yang seperti itu kan. Atau ada juga yang saya orang kaya, kalau orang kaya itu juga apapun bisa dijual ya kan. Nah kalau kita lihat ya, kalau memang orang benar-benar kaya sih ya, kalau yang kita lihat biasanya mereka malah tidak sempat untuk berurusan dengan bisnis model coach ini seperti ini ya. Mereka pasti sibuk dengan bisnis utama mereka ya. Kalau kita lihat dari, mungkin kalau kita lihat ya, dengan 150 orang terkaya di Indonesia, adakah yang bisnis coaching ya, bisa dilihat di situ kan ya. Nah saya bukannya apa ya nyinyir ya, cuma apa ya, karena memang ini merupakan suatu untuk memperjelas ya, bahwa jika memang kita ingin menjual bisnis coaching ya harusnya kita paparkan faktanya bahwa ini kita memang harus
memiliki ilmu ini mungkin ya, karena memang ini diperlukan untuk pemula ya. Jadi pemain-pemain bisnis pemula. Jadi dalam menjual, dalam mempersonal brandingkan, mungkin jangan sampai menjual mimpi istilahnya ya. Jadi kita seolah-olah jangan sampai jika kita memang bisnis coach, jangan sampai terlalu kita bumbung tinggi personal branding kita yang akhirnya tidak masuk akal nantinya kan. Jadinya kita buat secara fakta saja, jadi bahwa ilmu ini memang diperlukan, jadi kita harus melatih ilmu seperti ini. Mungkin dari sini peminat-peminat pun akan melihat ini menjadi fakta yang masuk akal ya kan? Saya tidak nyinyir sih, jadi saya lihat sih ada beberapa ya bisnis coach yang memang ini mereka ya itu memang mungkin mereka bermaksud menjual ya, jualan mereka ingin meninggikan personal branding mereka, tapi kalau akhirnya menjadi pro kontra yang kan bisa mematikan personal branding sendiri ya kalau seperti itu ya, bunuh diri. Jadi kalau memang ingin ini semakin memperkuat personal branding, bisa dengan cara lain lah ya, dengan mungkin bagi-bagi giveaway atau memperlihatkan hal-hal yang lebih dibutuhkan ya oleh peminat. Ini mungkin lebih masuk akal ya. Saya lihat beberapa coach ya, mungkin ya bisnis coach itu memang bagus itu ya, sering share berbagai giveaway atau hal-hal yang berguna ya. Jadi tidak selalu meninggikan personal branding mereka, tapi mereka lebih fokus ya ke hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat ya bagi calon customernya, seperti itu ya. Jadi intinya ya bisnis coach itu memang ya menjadi salah satu bidang bisnis pendidikan sih ya sepertinya. Kalau kita memang bisa menempatkan diri sebagai coach bisnis ya kita harus menempatkan diri, asal jangan sampai ya itu istilahnya, jangan sampai bidang materi yang kita share ya, materi yang kita share itu menjadi bumerang lah ya. Memang harus materi ini memang harus bermanfaat, dan jika memang customer kita gagal, mereka harus berpikir bahwa itu karena ya mereka sendiri yang mungkin kurang bekerja keras. Jadi hal-hal yang sangat fakta dan masuk akal ya yang kita jual ya, mungkin sesuai juga dengan promo kita ya kan, seperti itu kan ya. Semoga dari sini kita juga sebagai customer juga terbuka pikiran kita ya, kalau ada coach bisnis juga jika ingin ikut ya enggak apa-apa. Jadi pikiran kita harus positive thinking saja, mungkin karena saya ingin mengikuti coach bisnis, saya memang butuh ilmunya ya. Dengan pikiran yang terbuka, dengan positif, jadi langkah kita juga bisa lebih logis kan. Jadi kalau memang kita gagal, kita ya jangan sampai stres sendiri nanti, wah ini kok mungkin ini saya dibohongin karena coach bisnis, tapi kan memang kita mengejar ilmunya, mungkin ilmu ini memang yang tidak cocok bagi kita, jadi mungkin kita bisa mencari ilmu yang lain ya, entah dari pengalaman kita atau kita mencari coach bisnis yang lain ya. Demikian ya, semoga bisa membuka wawasan kita ya bersama-sama ya, untuk makin mengembangkan bisnis kita ke depan ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.